Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada halaman ke-43 pada hadis yang baru. Wa fi lafdzin li muslimin, pada lafaz Imam Muslim, sami'tu khalili. Abu Hurairah mengatakan, sami'tu khalili, aku mendengar khalili, kekasihku, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, aku mendengar kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqul, Rasul mengatakan, tablughu al-hilyatu minal mu'mini haitsu yablughul wudu. Al-hilyah, hilyah itu artinya perhiasan. Yang dimaksud di sini adalah cahaya. Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Perhiasan yang akan dipakai oleh seorang mukmin nanti ketika di surga mencapai di mana batas air wuduknya tadi. Jadi misalkan dia diwuduk di sini, nanti dihiasi tangannya dengan perhiasan nanti pada hari kiamat di surga. Namun yang dimaksudkan perhiasan di sini adalah perhiasan, layaknya perhiasan yang akan dipakai oleh orang di surga. Berbeda dengan al-ghurrah tadi ya. Kalau ghurrah yang kemarin berkaitan dengan cahaya. Namun kalau hilyah di sini perhiasan ala zahirihi. Asyarah, penjelasan hadis. Al-hadis rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Al-hadis bitamamihi an Abi Hazim. Hadis secara lengkapnya dari sahabat dari tabi'in Abu Hazim. Qala kuntu khalfa Abi Hurairah. Abu Hazim mengatakan, dulu aku pernah berada di belakang Abu Hurairah. Wa huwa yatawaddau lis-shalah. Ketika itu Abu Hurairah sedang berwudu untuk salat. Fakana yamuddu yadahu hatta tablugha ibtahu. Ketika itu Abu Hurairah memanjangkan tangannya tadi, memanjangkan basuhan di tangannya tadi sampai mencapai ibtahu, keleknya Abu Hurairah. Tergambar? Jadi Abu Hurairah membasuhi tangannya tadi sampai ke kelek. Faqultu lahu, kata Abu Hazim, ya Abu Hurairah, ma hadzal wudu? Wahai Abu Hurairah, apa wudu seperti ini? Faqal, lalu Abu Hurairah mengatakan, ya Bani Farrukh, antum hahuna. Wahai Bani Farrukh, kalian di sini. Maksudnya apakah kalian di sini? Lau alimtu annakum hahuna ma tawadda'tu hadzal wudu. Kalau seandainya aku tahu kalian ada di sini, aku tidak akan berwudu seperti ini. Sami'tu khalili, aku sungguh telah mendengar kekasihku. Lalu Abu Hurairah mengatakan, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Itu sabab atau istilah lain sababul wurud al hadis. Kalau Al-Qur'an namanya sababun nuzul ya, sebab turunnya ayat. Kalau ini digolongkan sababul wurud. Wajah indal Bukhari, datang pada riwayat Imam Bukhari, an Abi Zur'ah, dari Abu Zur'ah, anna Abu Hurairah da'a bi taurin min ma', bahwasannya Abu Hurairah pernah minta ambilkan air yang baskom yang berisi air. Fa ghasala yadayhi hatta balagha ibtahu, sehingga Abu Hurairah membasuh kedua tangannya sampai ke kelek. Faqultu ya Abu Hurairah, lalu Abu Hazim mengatakan, wahai Abu Hurairah, atau Abu Zur'ah menyatakan, ya Abu Hurairah, asyai'un sami'tahu min Rasulillah sallallahu, apakah ada sesuatu yang dulu pernah engkau dengar dari Rasulullah SAW? Qal, Abu Hurairah menjawab, muntahal hilyah, muntaha al hilyah, tempat terakhir hilyah, perhiasan, maknanya puncak hilyah. Kenapa maksudnya Abu Hurairah, kenapa saya membasahi sampai ke kelek? Difahami oleh Abu Hurairah bahwasanya hilyah, perhiasan nanti yang akan dipakai berupa emas dan yang lainnya nanti di hari kiamat di surga, itu akan berakhir di mana tempat berakhirnya air wudhu. Wal muradu bil hilyah huna, yang dimaksudkan dengan hilyah di sini az-zinah, yaitu perhiasan, minal huli allati yuhalla bihal mu'minuna fil jannah, berupa perhiasan-perhiasan yang akan dihiasi dengannya seorang mukmin di surga. Sehingga maksud hadis tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu, nanti perhiasan yang akan dipakai oleh seorang mukmin di hari kiamat di surga itu berakhir di mana air wudunya tadi berakhir. Faham? Kalau dia di tangan tadi ya dia membasuh sampai siku, ya berarti berakhir sampai siku. Namun Abu Hurairah memahami lebih global ya. Berarti kalau difahami oleh Abu Hurairah, kalau dibasuh sampai kelek berarti nanti perhiasannya akan dipakai sampai kelek. Kama qala ta'ala yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'ah. Mereka kaum mukminun akan dihiasi di dalam surga tersebut dengan asawir. Asawir itu gelang yang terbuat dari emas, wa lu'lu'ah, dan yang terbuat dari lu'lu', permata. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid fi Ihkamil Ahkam, berkata Ibnu Daqiq Al-Aid dalam kitab Ihkamul Ahkam, beliau mengatakan, wa qad ista'mala Abu Hurairah al-hadits ala itlaqihi wa zahirihi fi talabi italatil ghurrah. Sungguh Abu Hurairah telah mengamalkan hadis ini secara mutlak dan secara zahirnya di dalam mencari italatil ghurrah, memperpanjang ghurrah. Ghurrah kemarin adalah cahaya yang ada di pergelangan. Faghasala ila qaribin minal mankibain, sehingga Abu Hurairah memahami seperti ini, lalu dia membasuhnya sampai mendekati pundak. Tadi kan disebutkan dalam hadis bahwasanya perhiasan yang akan dipakai oleh seorang mukmin nanti di surga sesuai dengan kadar air wudhunya. Abu Hurairah memahami berarti kalau wudhunya tadi dibasuh ke sini, nanti perhiasannya juga sampai ke sini. Difahami? Nah, kata Ibnu Daqiq Al-Aid, walam yunqal dzalika anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Namun tindakan Abu Hurairah seperti itu
tidak pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian Rasul tidak pernah melakukan tindakan yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Wala katsura istima'aluhu fi sahabati wat tabi'in. Dan tidak banyak pengamalannya di kalangan sahabat dan tabi'in. Falidzalika lam yaqul bihi katsirun minal fuqaha. Oleh karena inilah tidak ada, atau oleh karena itulah kebanyakan para fuqaha tidak berpendapat sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Faham? Jadi ini namanya ijtihad Abu Hurairah. Beliau memahami suatu hadis Rasul yang menyebutkan bahwasannya nanti pada hari kiamat ketika seseorang di surga, dia akan memakai perhiasan sesuai dengan kadar air wudhu yang membasahi tangannya tadi. Jadi kalau kata Abu Hurairah di pemahaman dia, kalau dibasahi sampai ke kelek di sini sampai pundak, berarti perhiasan gelang yang akan dipakai sampai ke pundak. Namun kata Ibnu Daqiq Al-Aid, ini adalah pengamalan Abu Hurairah berdasarkan zahir hadis. Namun secara ilmiahnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak pula sahabat, tidak pula tabi'in yang melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Oleh karena itulah kebanyakan para ulama tidak ada yang berpendapat sebagaimana pendapatnya Abu Hurairah. Difahami? Dari sini bisa diambil faedah yang sangat besar, ya, bahwasannya ijtihad sahabi apabila menyelisihi amalan mayoritas para sahabat, maka ijtihad tersebut tidak diamalkan. Difahami? Ya, ini mafhum, pemahaman yang diambil oleh Abu Hurairah. Namun pengamalan Abu Hurairah tersebut tidak dilakukan oleh banyak para sahabat. Faham sampai sini? Terus bagaimana pengamalan hadis tablughul hilya minal mu'min haitsu yablughul wudu? Perhiasan yang akan dipakai oleh seorang mukmin nanti ketika di surga sesuai dengan akhir dari air wudunya tadi. Jawabannya sesuai normal, dalam artian ini hadis menunjukkan keutamaan berwudu. Sehingga kalau seseorang nanti berwudu, dia akan memakai pakaian perhiasan dari pergelangannya tadi sampai ke siku ini tadi. Itu zahir hadis. Kemudian kita masuk pada halaman yang berikutnya, syurut wa wajibatu wa sunanul wudu. Syarat-syarat, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah wudu. Di sini disebutkan syurutul wudu tsamaniyatun. Syarat wudu ada 8. Yang pertama al-Islam, muslim. Wudunya sah kalau dia muslim. Yang kedua al-aql, berakal. Kalau belum berakal tidak sah. Yang ketiga tamyiz. Tamyiz itu dia ngerti, bisa membedakan dan normal. Nah, anak-anak berkaitan dengan tamyiz ini, sebagian para ulama menyebutkan anak-anak itu sudah masuk tamyiz kalau sudah umur 7 tahun. An-niyah, yang keempat niat. Yang kelima tuhuriyatul ma, sucinya air. Yang keenam izalatu ma yamna wusulal ma ilal basyarah, menghilangkan segala sesuatu yang bisa menghalangi air untuk menyentuh kulit. Apa itu? Pewarna kuku, cat dan yang lainnya yang berlapis yang bisa menghalangi air menyentuh kulit, maka dihilangkan. Yang ketujuh inqita mujibil wudu. Syarat yang ketujuh adalah terputusnya perkara yang mewajibkan wudu. Dalam artian tidak ada perkara yang memutus wudu ini tadi. Hilang, dalam artian tidak ada. Contoh misalkan dia berwudu, tahu-tahu buang angin,
Berarti kan pewajib wudu apa? Adanya hadas kan? Berarti dia berhadas. Nah, syarat sahnya wudu adalah terputusnya dari perkara yang mewajibkan dia berhadas. Difahami? Yang kedelapan, dukhulul waqti alaman hadatsuhu daimun li fardhihi. Yang kedelapan, masuknya waktu bagi orang yang hadasnya senantiasa ada pada dia. Contoh misalkan ada sebagian orang yang beser ya, mungkin pempesan terus. Dia tidak boleh berwudu sampai masuk waktu sholat. Jadi azan kan dulu di masjid, dengar azan di masjid, baru dia wudu, baru dia sholat. Tidak diperbolehkan 15 menit sebelum azan dia berwudu. Pengen sholat Jumat, jangan ikut sholat sampai dia berwudu dulu. Terus gimana caranya? Misalkan yang beser ya, penyakitan segala macam, banyak penyakit, tidak bisa nahan lagi kencing, dia berangkat ke masjid misalkan. Berangkat ke masjid setengah 12. Tidak masalah lah dia duduk di masjid, dengarkan khutbah. Kaget pas anak sholat, sudah azan berkumandang, baru dia berwudu. Difahami? Jadi jangan sebelum berwudu atau sebelum masuk waktu sholat. Wajibatul wudu sittatun. Adapun perkara-perkara yang wajib dalam berwudu ada 6. Wahya madhkuratun fi qaulihi ta'ala, yang demikian itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah, apabila kalian salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, kedua tangan kalian sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Sehingga yang pertama dari perkara yang wajib ketika berwudu, ghuslul wajhi wal madmadha wal istinsyaq, membasuh wajah, kumur-kumur, istinsyaq. Istinsyaq masuk mengisap air dengan menggunakan hidung. Li hadiits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawaddaa falyastanshiq. Berdasarkan sabda Rasul dari sahabat Abu Hurairah, Rasul mengatakan apa? Barang siapa yang berwudu hendaklah dia istinsyaq. Istinsyaq itu mengisap air melalui hidung. Rawahu Muslim wa lafdzul Bukhari, sedangkan lafadz Bukhari dengan lafadz man tawaddaa falyastanthir. Siapa yang berwudu istinthar lah. Istinsyaq hukumnya wajib, istinthar hukumnya wajib. Istinsyaq namanya masukkan air ke hidung, namanya istinsyaq. Kalau mengeluarkan namanya istinthar. Wa yakunu salasan indal istiqadh minan naum. Namun ketika bangun dari tidur malam, lakukan 3 kali. Istinsyaqnya 3 kali. Li hadiits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawaddaa falyastanthir salasan. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia berwudu, kemudian istinthar 3 kali. Dalam artian istinsyaq, kemudian istinthar 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Dikarenakan syaitan tidur dalam rongga hidung. Malam-malam kalau kita tidur itu ada syaitan yang umpang tidur dalam rongga hidung. Berdasarkan zahir hadis, walaupun sebagian para ulama mengatakan syaitan tidur di rongga hidung ini bukan syaitan yang tidur, tapi itu kinayah bahwasanya ada kotoran. Namun apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kita imani secara zahir. Rasul menyebutkan syaitan tidur dalam rongga hidung. Hadis muttafaqun alaih.
Wa haditsu Laqit ibn Sabirah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis Laqit bin Sabirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza tawadda'ta famadmad. Idza tawadda'ta famadmid. Apabila engkau berwudu maka kumur-kumurlah. Rawahu Abu Daud wa huwa fil Jami' as-Sahih. Hadis riwayat Abu Daud dan disebutkan dalam kitab Al-Jami' as-Sahih. Jelas ya? Tadi ada perintah, Rasul mengatakan kalau berwudu istinsyaqlah, kalau kumur-kumur, kalau berwudu dan kumur-kumurlah. Itu perintah. Namun kalau anak pribadi, ya, anak lebih condong ke pendapat yang menyatakan kumur-kumur hukumnya sunnah. Untuk istinsyak hukumnya wajib, istinthar hukumnya wajib, untuk kumur-kumur hukumnya sunnah. Itu yang anak pribadi lebih condong. Tapi walaupun seperti itu, anak tetap mengamalkan kumur-kumur karena sunnah. Yang kedua dari perkara yang wajib, ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Itu hukumnya wajib. Yang keempat, mashur ra'si, mengusap kepala. Ini juga hukumnya wajib. Bagaimana dengan mengusap daun telinga? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf ya. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau lebih condong ke pendapat yang menyatakan wajib. Mengusap kedua daun telinga itu hukumnya wajib. Namun sebagian para ulama yang lain menyatakan tidak wajib. Wallahu alam, yang kemarin kita lewati di buku ini adalah tidak wajib. Namun secara pengamalannya tetap kita amalkan ya. Jangan mentang-mentang dia tidak wajib ditinggalkan. Selagi dia perkaranya sunnah tetap diamalkan. Yang keempat, ghuslur rijlain ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang kelima, at-tartibu baina a'dha'il wudu. Tartib itu urutan A, B, C, D. Wajah, tangan, kepala, kaki. Itu namanya urutan. Liqauli man wasafa wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma kadza. Berdasarkan ucapan orang, yaitu sahabat, yang mensifati wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan thumma kadza. Thumma kadza. Ada lafaz thumma. Thumma dalam bahasa Arab yufid at-tartib, memberikan faedah tartib. Yang keenam, al-muwalatu bainaha. Al-muwalah, tanpa menjedah, dengan jeda yang lama. Ai mutaba'atu ghuslil a'dha bila fasilin zamani tawilin bainaha. Maknanya mengikutkan pembasuhan anggota wudu yang satu dengan yang lainnya tanpa ada pemisah waktu yang sangat lama. Alasannya kenapa? Li'annaha ibadatun wahidatun mutarabithah. Dikarenakan wudu adalah ibadah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Salat bisa tidak dipisah? Tidak bisa. Masa misalkan sudah satu rakaat dulu, kaget nyicil. Antum nak pengen salat 2 rakaat, misalkan sudah 1 rakaat be dulu, kayak 1 rakaatnya nyicil, tidak diperbolehkan. Harus mulai dari takbir kelar salam. Sunanul wudu. Adapun sunnah ketika berwudu, yang pertama at-tasmiyah indal wudu, mengucapkan tasmiyah. Tasmiyah itu baca bismillah ketika berwudu. Ini pun pendapat sebagian para ulama yang menyatakan sunnah. Wa dzalika lil isti'anati billahi wa qtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu sebagai bentuk meminta pertolongan kepada Allah dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna tasmiyah takunu fi jami'i ahwalina. Dikarenakan menyebut nama Allah itu dianjurkan pada seluruh keadaan kita. Tidak masalah pada seluruh aktivitas membaca bismillah. Bahkan mungkin dalam perkara yang misalkan nukang, misalkan mau dagang, buka dagangan bismillah dan yang lainnya, tidak masalah, diperbolehkan.
Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babut tasmiyah ala kulli halin wa indal wiqa'. Bab membaca tasmiyah pada setiap keadaan. Wa indal wiqa', dan ketika wiqa'. Wiqa' yang dimaksudkan di sini adalah jima, hubungan suami istri. Baca tasmiyah apa enggak? Hah? Ya, Wak. Apa bacaannya, Wak? Hah? Lalu po, Wak, maklum lah, lama udah dimurajaah lagi. Yang kedua, as-siwak indal wudu. Bersiwak ketika berwudu. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Riwayat An-Nasa'i. Rasul menyatakan, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali berwudu. Kalau anjuran dokter gigi berapa kali? 2 kali sehari? 3. Nah ini berarti, Wak, minimal 5 kali. Sholat 5 kali misalkan kan, minimal 5 kali. Berarti Islam itu lebih bersih, ya enggak? Tuh gosok gigi 5 kali sehari. Untuk siwak ya, untuk siwak ini, lafadz siwak dulu pernah kita bahas di sini. Lafadz siwak ini lebih umum. Dia punya 2 makna. Makna pertama adalah al-uqud al-ma'rufah, akar kayu atau kayu yang biasa, yang ma'ruf, yang biasa digunakan, yang dijual itu. Yang kedua, siwak bermakna al-fi'al, perbuatan. Jadi lafadz siwak itu punya 2 makna. Makna pertama al-fi'al, makna kedua al-alah. Dan dua-duanya masuk pada kategori siwak. Sehingga kalau seandainya seseorang bersiwak dengan menggunakan odol, pasta gigi, sikat gigi biasa, juga tetap disebut dengan bersiwak. Difahami? Ini faedah disebutkan oleh, kalau tidak salah, Asy-Syarrazi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, atau Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab. Yang ketiga, sunnah yang ketiga, isbagul wudu, ay itmamuhu. Isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Ma'a adamil israf wal i'tida, namun dibarengi tidak berlebih-lebihan serta tidak melampaui batasannya. Jadi wudu memang betul-betul dibasuh ya, ini tadi. Tapi jangan terlalu berlebihan sampai 5 kali, justru tidak diperbolehkan. Maksimal 3 kali, tidak boleh lebih dari 3 kali. Wal wudu bil mud, berwudu itu dengan ukuran 1 mud. Ini luar biasa susah gitu nih. Mungkin karena kita terlalu banyak banyu. 1 mud itu cek inilah. Kalau telapak ong besar, mungkin segayung lah ya. Kita nih kalau berwudu mungkin paling enggak makan banyu 3 gayung. Iya enggak? Kalau lebih, ya betul ya? Lebih, saya ember kecil tuh. Ember coran semen. Kalau pengalaman gitu ya dulu di pondok, kadang banyu segayung itu, kalau di sekarang ini mungkin banyu segayung tuh susah. Padahal kalau dulu di pondok, kalau lagi mati lampu, banyu kering, segayung tuh pacak. Heran bu loh, kalau memang ladak katik pacak tuh lah, ya maksudnya. Sama lah gambaran kita makan. Kalau disodori nasi putih dengan garam, tetelan enggak putra? Untuk saat ini
Ndak tetelan Cuman kalau lah dak kati lagi, duit dak kati, berada di tengah jalan, dompet nyampak. Dinjuk uang nasi, perut lapar, dinjuk nasi putih dengan garam. Laju, apalagi dinjuk kuah rendang. Ya dak? Nasi putih dengan garam baik dimakan. Kalau lah memang dak kati lagi. Sama dengan wudhu tadi. 3 gelas ini mungkin baca dipakai untuk berwudhu. Kalau ada kati lagi kan. Nah, tapi kalau ada banyu banyak cak ini tadi susah. Dalam artian ya buka keran, ya ngalirnya banyak tadi. Ringkasnya ya upayakan sehemat mungkin ya, secukupnya. Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasul mengatakan, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu tsumma istaqbilil qiblah. Kalau kalian ingin melaksanakan salat, sempurnakan wudu dan menghadaplah ke arah kiblat. Dalam hadis Laqit ibni Sabirah, Rasul mengatakan, asbighil wudu wa khallil bainal asabi'. Sempurnakan wudu dan selah-selahlah jari jemari. Hadis riwayat Abu Daud. Wa hadis Abdullah ibni Amr juga disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Amr ibnu As, dia mengatakan, jaa a'rabiyun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu. Datang orang Arab Badui, wong pedalaman, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul tentang berwudu. Fa'arahu thalathan. Lalu Rasul memperlihatkan tata cara berwudu itu 3 kali. Kemudian Rasul mengatakan, hadzal wudu, inilah wudu. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Barang siapa yang melebihi ini, melebihi 3 kali tadi, faqad asaa, sungguh dia telah melakukan kesalahan, keburukan, wa ta'adda, telah melampaui batas, wa zalama, dan telah zalim. Jadi lebih dari 3 kali dianggap dosa. Wa haditsu Anas qala, dan juga hadis Anas radhiyallahu anhu, Anas menceritakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Dulu Rasul kalau berwudu 1 mud itu 1 cakupan telapak tangan. Wa yaghtasilu bis sa' ila khamsati amdad. Rasul kalau mandi janabah, beliau menggunakan air 1 sa'. 1 sa' itu 4 cakupan telapak tangan. Sampai 5 cakupan telapak tangan. Wih, dikitnya nih. Tapi secara pengalaman kami juga dulu, itu di pondok, pernah katik banyu, bisa juga mandi air banyu seember itu. Lagi susah banyu, dapat banyu seember itu, bisa mandi. Sikat gigi, wudu, mandi, banyu seember. Tapi kalau banyunya nyala, itu berderum-derum kurang. Nah, itulah berarti kan dengan kondisi tertentu bisa baik. Jadi tidak usah pikiran kita, masa sih Rasul cak itu, tidak percaya aku, mustahil. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Yang keempat, sudah masuk adzan Isya. Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Yang keempat, sunnah yang keempat ketika berwudu, ad-dalku, menggosok. Itu sunnah ya, tidak wajib. Digosok itu tidak wajib. Kalau seandainya di pinggir sungai itu, ini di keran misalkan, di bawah keran itu, ini air ngalir, diginikan biasa sama dia. Basah kalau sekali. Atau misalkan kalau dalam ember dicak ini kan bak mandi besar itu, dicak ini 1. Basah kalau kan, 2 diciduknya nih, sah enggak wudunya? Jawabannya sah. Namun yang sunnah digosok, ya, dan itu lebih hemat, ya enggak? Digosok tadi kan lebih hemat airnya tadi kan. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin faja'ala yadluku dzira'ahu. Kata Abdullah bin Zaid, Nabi SAW didatangkan dengan air seukuran 1/3 mud. 1/3 mud. 1 mud itu cak ini, 1/3-nya. Nah,
beliau memulai menggosok lengan beliau. Dalam artian digosok. Ya memang kalau dituangkan ya kurang. Habis, Pak. Misalkan banyu tadi, cuma segelas ini, dituangkan, ya habis. Tapi kalau kita gosok kan, tidak. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Dan juga dalam hadis lain di situ disebutkan dari hadis Abu Hurairah, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit tersebut dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma dalkul badan fil ghusli wa dalku a'dha'il wudu fihi fayajib idza lam ya'lam usulat tahur ila mahallihi bidunihi mithla batinish syu'ur al-kathifa wa in wasalat tahur biduniha fahuwa mustahabun. Kata Ibnu Taimiyah, ringkasnya, kata Ibnu Taimiyah, adapun menggosok badan ketika mandi dan menggosok anggota wudhu ketika berwudhu hukumnya wajib apabila tidak diketahui sampainya air tersebut ke tempat yang akan dibasahi. Difahami? Dengan tanpa digosok. Mithla batinish syu'ur al-kathifah, seperti bagian dalam rambut. Dalam artian, kata Ibnu Taimiyah, menggosok badan dengan tangan hukumnya wajib apabila tidak diketahui secara pasti air tersebut membasahi anggota yang akan dibasuh. Contoh misalkan mandi janabah, kita siram dengan gayung seperti ini. Kalau tidak digosok, antum tidak bisa memastikan air tadi betul-betul basah, tidak kelek ini tadi. Maka kalau tidak bisa dipastikan, maka wajib digosok. Tapi kalau sudah bisa dipastikan air tadi menyentuh kelek, menyentuh lipatan-lipatan, maaf misalkan lipatan selangkangan ketika mandi janabah, antum yakin air itu masuk, maka tidak perlu antum gosok. Contoh, mandi janabah di Sungai Musi, samping itu tadi. Caknya nyerap galo banyu dia niatkan untuk mengangkat hadas besar, langsung cemplung. Caknya basah kalau. Lah anda digosok-gosok sama dia cuma cak ini, cuma cak ini. Langsung naik, terangkat enggak hadasnya? Terangkat, sah. Namun kalau pakai gayung, kalau dicak ini kan khawatir kelek tadi. Enggak tersentuh kan air kan? Akhirnya butuh digosok. Maka menggosok ketika itu hukumnya wajib. Difahami? Wallahu ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ada sedikit faedah pada kisahnya Abu Hazim Salman al-Ashja'i yang dia menceritakan bahwasanya dia melihat Abu Hurairah berwudu sampai membasahi mendekati kelek, mendekati pundak. Abu Hazim mengatakan, ya Abu Hurairah, ma hadzal wudu? Wahai Abu Hurairah, apa wudu seperti ini? Kemudian Abu Hurairah menimpali, ya Bani Farrukh, antum hahuna. Wahai Bani Farrukh, kalian di sini. Bani Farrukh di sini maksudnya orang-orang Ajam. Ada yang menyatakan Farrukh. Farrukh ini adalah salah seorang anak dari keturunan Ibrahim. Nah, si Farrukh ini keturunan-keturunannya adalah orang-orang Ajam. Ajam itu non Arab. Kata Abu Hurairah, wahai Bani Farrukh, wahai orang-orang Ajam, orang-orang non Arab, lau alimtu annakum hahuna ma tawadda'tu hadzal wudu. Kalau aku tahu kalian ada di sini, kalian mendengar, kalian melihat aku tidak akan berwudu seperti wudu ini. Bisa diambil faedah di sini. Maksudnya ucapan Abu Hurairah ini orang-orang awam. Ya, orang-orang awam.
Abu Hurairah ini mengamalkan suatu amalan yang tidak biasa mereka lihat. Tapi pemahamannya Abu Hurairah boleh-boleh saja membasuhi sampai ke kelek tadi. Kemudian sebagian orang mengatakan, apa wudhu seperti ini? Yang ma'ruf di kalangan kami wudhu itu sampai ke sini. Nah, di sini diambil faedah. Kalau seandainya kita mengamalkan sesuatu amalan yang dikhawatirkan orang salah faham, dikarenakan belum sampai ilmu pada mereka, maka lebih baik amalan ini jangan dulu diamalkan. Kalau dia perkaranya sunnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tarku al-istihbab min ajli ta'lif mustahab. Meninggalkan perkara yang sunnah dalam rangka untuk taklif, melunakkan orang lain, ya, mensiasatinya, maka itu hukumnya sunnah. Jadi kata Abu Hurairah, kalau seandainya aku tahu kalian ada di sini, yang hadir di sini orang-orang awam, orang-orang ajam, kelasnya awam, aku tidak akan berwudhu seperti ini. Supaya apa? Supaya jangan sampai menimbulkan fitnah. Kita lanjutkan ya. Masih beberapa poin berkaitan dengan perkara-perkara yang disunnahkan ketika berwudhu. Yang kelima, poin kelima yang disunnahkan ketika berwudhu, mazada 'alal ghuslatil wahidah ila salasi ghusalat fil wajh wal yadain wal rijlain wal madmadha wal istinsyaq. Basuhan yang melebihi dari sekali sampai 3 kali basuhan, baik ketika wajah, kedua tangan, kedua kaki, kumur-kumur dan istinsyaq, maksimal 3 kali. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala tawaddaa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratan marrah. Kata Abdullah bin Abbas, dulu Rasul pernah berwudu sekali-sekali. Dalam hadis Abu Hurairah, beliau menceritakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratain, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu 2 kali. Hadis riwayat Abu Daud. Sedangkan dalam hadis Utsman riwayat Bukhari Muslim, padanya terdapat lafaz wa fihi al-wudu salasan, padanya disebutkan wudu itu 3 kali. Jadi ada hadis yang menyebutkan Rasul berwudu 3 kali, ada yang menyebutkan Rasul berwudu 2 kali, ada yang menyebutkan sekali-sekali. Yang afdol, yang paling sempurna adalah 3 kali. Namun kalau dia mengamalkan terkadang 3 kali, terkadang 2 kali, terkadang sekali, juga tidak masalah, sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ajma'al ulama, para ulama sepakat, ala annal wajibah marratun wahidah, bahwasanya perkara yang wajib itu sekali saja. Itu kesepakatan para ulama. Imam Nawawi mengatakan, para ulama sepakat wudu itu sekali saja. Wajah sekali, tangan sekali, kaki sekali, sepakat para ulama. 2, 3 itu hukumnya sunnah, bukanlah perkara yang wajib. Dalam artian kalau airnya sedikit dan dia buru-buru, sekali-sekali itu tidak masalah, wudunya tetap sah. Yang keenam, ghuslul kaffain salasan qabla idkhalihima fi ina'il wudu. Sunnah yang keenam, membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum dicelupkan ke dalam bejana. Di hadis Utsman, fa afraqa ala kaffahi salasa mirarin. Utsman menuangkan air ke dua telapak tangan beliau sebanyak 3 kali. Jadi dibasuh di luar. Jadi sebelum tangan kita dicelupkan ke dalam ember, ambil gayung, siram dulu di luar 3 kali, baru dicelupkan. Itu hukumnya sunnah. Yang ketujuh, yang sunnah yang ketujuh, al-mubalaghah fil istinsyaq illa yakuna sha'iman. Betul-betul bersungguh-sungguh dalam istinsyaq kecuali dalam kondisi sedang berpuasa.
li hadits Laqit ibn Sabirah wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Kata Rasul, bersungguh-sungguhlah engkau beristinsyak kecuali dalam kondisi sedang puasa. Istinsyak tadi masukkan air ke dalam hidung, disedot. Nah, itu betul-betul ditarik dengan kuat sampai terasa di tengah hidung. Namun kalau sedang berpuasa jangan terlalu dalam, kaget ketelan. Yang kedelapan, sunnah kedelapan, takhlilul lihyah, menyela-nyela jenggot. Li hadithi Utsman bin Affan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau biasa menyela-nyela jenggot beliau. Jadi dibasahi ya, ketika membasuh wajah tadi, maka diusap-usapkan, itu tidak masalah, diperbolehkan. Kemudian yang kesembilan, mashul udhunain, mengusap kedua daun telinga. Di hadis Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunaihi zahirihima wa batinihima. Kata Abdullah bin Abbas bahwasanya dulu Rasul mengusap kepala beliau dan kedua daun telinga beliau, zahirihima wa batinihima, bagian dalam daun telinga dan bagian luar daun telinga, diusap dengan jari beliau. Yang ke-10, sunnah ke-10 adalah takhlilul asabi', menyela-nyela jari jemari. Berdasarkan hadis Laqit ibn Sabirah, Rasul menyatakan asbighil wudu wa khallil bainal asabi'. Rasul mengatakan sempurnakan wudu dan sela-selalah jari jemari. Dan juga hadis dari sahabat Al-Mustawrad Ibn Shaddad, qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa yadluku asabi'a rijlaihi bi khinsirihi. Rawahu Abu Daud. Kata Al-Mustawrad Ibn Shaddad, aku melihat Rasulullah SAW tatkala beliau berwudu, beliau menggosok-gosok jari jemari kaki dengan menggunakan binsir. Binsir itu jari kelingking. Al-binsir, al-khinsir, al-wusta, as-sababah, al-ibham. Jari mani, kelingking ini namanya. Itu jari kelingking, menggunakan jari kelingking. Bahasa Arabnya binsir. Ini namanya khinsir. Ya, benar deh. Dil. Binsir itu kelingking. Khinsir kelingking. Binsir jari manis. Ya. Ya, berarti dengan jari manis ya. Benar, ini jari manis ini namanya. Ya enggak? Khinsir kelingking. Khinsir ya. Khinsir berarti dengan kelingking. Rasul dengan jari kelingking. Khinsir, bahasa Arabnya khinsir. Kalau yang ini namanya binsir. Ini namanya wusta, ini sababa, ini ibham. Rasul ketika berwudu, beliau menggosok sela-sela jari-jari kaki tadi dengan menggunakan jari kelingking. Yang ke-11, at-tayamun, mendahulukan yang kanan. Wa huwal bad'u bil yamin minal yadain wa rijlain qabla al-yusra, yaitu mendahulukan bagian kanan, baik kedua tangan dan kedua kaki sebelum membasuh yang kiri. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bi ayaminikum. Rasul menyatakan, kalau kalian menggunakan pakaian dan apabila kalian berwudu, mulailah dengan bagian yang kanan. Gunakan pakaian itu misalkan apa? Baju nah, masukkan dulu tangan kanan. Kalau pakai celana, tangan kaki kanan dulu. Kalau gunakan sendal, kanan dulu. Dan berwudu juga dahulukan kanan. Kemarin sudah kita sebutkan, kalau seandainya dia kiri, dibolehkan ya. Namun afdol kanan. Yang ke-12, al-kaifiyat, tata cara
kumur-kumur, ngusap kepala, ngusap daun telinga. Al-kaifiyat, tata caranya. Al-madmadah wal istinsyak min kaffin wahidatin. Tata cara berwudu ketika kumur-kumur dan istinsyak yang sunnah adalah min kaffin wahidatin, dari satu telapak tangan. Jadi bukan duo seperti ini, tapi sebelah. Gunakan tangan kanan. Di hadis Abdullah bin Zaid, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid, wa fihi, padanya terdapat lafaz summa adkhala yadahu fil ina famadmada wastanshaqa wastansara salasan bi salasi ghurafat. Disebutkan dalam lafaz hadis Abdullah bin Zaid tersebut, kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam bejana, kemudian dia kumur-kumur, istinsyak, istinsar sebanyak 3 kali dengan 3 kali cidukan. Kumur-kumur, istinsyak, masukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Dilakukan sebanyak 3 kali dengan 3 cidukan. Berarti digabung kan? Sebab kalau dipisah kumur-kumurnya 3 kali, kemudian istinsyaknya 3 kali, jadinya 6. Ya kan? Ini digabung. Ciduk, misalkan di bawah keran, separuh dimasukkan ke mulut, separuh disedot ke hidung. Adapun mengusap kepala, mashur ra'si, di sini disebutkan li hadis Abdullah bin Zaid, dari hadis Abdullah bin Zaid, wa fihi, padanya terdapat lafaz bada'a bi muqaddami ra'sihi, dimulai pada bagian depan kepala, summa dhahaba bihima ila qafah, kemudian dia mundurkan ke belakang, ya. Summa raddahuma hatta raja'a ilal makan alladzi bada'a minhu, kemudian balikkan lagi sampai ke tempat yang dia memulai tadi. Faham ya gambarannya? Normal, sampai ke tengkuk. Kemudian yang ketiga, mashul udhunain, mengusap 2 daun telinga. Li hadits Abdullah bin Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunaihi zahirihima wa batinihima. Rasulullah SAW mengusap kepala dan kedua daun telinganya, bagian dalam dan bagian luar. Daun telinga tadi diusap bagian dalam dan luar. Dan juga hadis Abdullah bin Amr disebutkan dengan lafaz summa masaha bi ra'sihi fa adkhala isbi'aihi as-sabbahatain fi udhunaihi. Kemudian Rasulullah SAW mengusap kepala, lalu beliau memasukkan kedua jari beliau, jari telunjuk, ke lubang telinga. Wa masaha bi ibahamaihi ala zahirihi udhunaihi, dan beliau mengusapkan jempol ke daun telinga. Jadi yang ini telunjuknya tadi masuk ke lubang telinga, kemudian jempol yang ngusap ke daun telinga luar. Wa bi as-sabbahatain batina udhunaihi, sedangkan bagian dalam diusap dengan telunjuk. Tergambar ini masuk seperti ini. Nah, yang ini gambarannya ya. Jadi yang telunjuk dalam ini tadi ngusap daun telinga bagian dalam ini tadi. Jadi dijalankan. Bukan diporoskan. Diporoskan itu misalkan ini dimantepkan, mantep ini, diputer yang ini baik. Enggak. Jadi ini juga melok ngusap. Tergambar? Jadi dijalankan. Nah, dijalankan, melok ngusap gitu. Jadi bukan diporoskan. Diporoskan itu misalnya itu jempolnya tadi yang ngusap, sedangkan telunjuk mantap, bukan. Tapi sama-sama berjalan. Tergambar? Nah, itu tadi. Kemudian yang ke-13,
Disebutkan di sini yang ke-13, az-zikru ba'dal wudu. Berzikir setelah berwudu. Ini hukumnya sunnah. Di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu au fayusbighu al-wudu thumma yaqul." Tidaklah salah seorang dari kalian berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Dia cuma mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, atau wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Illa futihas lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Melainkan akan dibukakan bagi dia pintu surga yang 8 tadi, dia boleh masuk dimanapun dia ingin. Ini zikir yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Batas itu beh. Seingat anak ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini lafaz riwayat Tirmidzi. Sebagian para ulama mengatakan lafaz tambahan ini ada kelemahan padanya tadi. Ada kelemahan. Yang kedua, doa yang kedua disebutkan dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyatakan, "Man tawaddaa faqal," siapa yang berwudu kemudian dia membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba fi raqqin thumma tubi'a bitabain falam yuksar ila yaumil qiyamah. Siapa yang ketika berwudu, setelah berwudu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, akan dicatat di suatu buku catatan lembaran, kemudian distempel dan tidak akan rusak sampai hari kiamat. Keutamaannya tadi. Intinya ada 2 zikir seperti ini tadi yang bisa diamalkan ketika setelah berwudu. Itu hukumnya sunnah. Ya, yang paling sering yang diamalkan oleh kita adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.